warahmatullahi wabarakatuh. Salam silang, kuat dalam persaudaraan. Oke, balik lagi di acara EKTC Ngabuburit bareng kita. Ada ya. aku, Pratiwi Acil. Ada aku, Re. Ada kamu. Ada aku, Dube. Oke, buat teman-teman semua, acara hari ini, episode hari ini kita bahas, kita kupas tuntas semuanya soal pertanyaan-pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh teman-teman se-Indonesia. Apalagi kalau bukan soal registrasi, soal KTA, soal atribut, itu bakalan kita kupas tuntas sekarang ini dengan narasumber yang paling terpercaya yang akan bisa menjawab setiap pertanyaan teman-teman semua. Oke. Seperti biasa, untuk hari ini juga kita buka pertanyaan di kolom komentar ya, di kolom komentar. Ya. Pertanyaannya seperti biasa diakhiri dengan hashtag panjang umur persaudaraan. Oke ya. Jangan lupa apa? Bahagia. Oke. Jangan lupa bahagia ya. Nah, jadi Tegangin. Harus. bentar. Ini ambigu nih tegang. Ya maksudnya. Apa? Enggak. Oke. Pokoknya buat kalian yang lagi nonton kita semoga panjang umur, selalu banyak rezekinya, puasanya tetap semangat dan Amin. jangan lupa kalau kemana-mana pakai masker, cuci tangan. Ya. Ada yang cuci tangan. Ah, betul. Jangan lupa. Tangan dicuci, kaki lupa. Tetap harus jaga kebersihan nomor satu. Betul. Ya, nanti kita juga bakal kedatangan tamu ya. Tamunya itu dari Ketua DPP EKTC Indonesia bidang ekonomi. Nah, beliau yang akan bantu jawab juga, beliau yang akan jawab soal tema hari ini ya. Tema Ya. hari ini kita kan keanggotaan nih. Ya. Kita bakal bahas registrasi, Ya. kita bakal bahas juga soal KTA, Ya. kita juga bakal bahas juga soal atribut. Betul. Nah, Jadi buat rekan-rekan yang sekarang stay tune, stay tune ya. yang di depan IGN, Depan handphone ya, depan handphone ya. Depan handphone ya. Siap-siap ya, siapin pertanyaan, siapin apa? Siapin pertanyaan. Jangan yang Jangan araraneh. Tapi seperti biasa ya, pertanyaan yang melenceng dari tema kita Betul. skip dulu ya. Betul. Kita pertanyaannya, tapi kalau saya sih kan yakin gitu ya. Maksudnya tuh hari ini pertanyaannya nggak ada yang melenceng dari tema. Ya. Soalnya semua pasti yang ditunggu-tunggu tuh ini, Ya. episode 2 ini. Ditunggu itu. Oke. Jadi gimana nih kabarnya teman-teman di puasa pertengahan ya? Puasa keberapa? 17 ya? Kurang lebih ya 17. 17 apa? 17. Anak puasa ya, Kita jadi nggak 17 tahu. udah makanya itu. Kalau saya sih kalau saya ngetes gitu. Kita ke berapa sih? 17 18? Ya, 19. Oh, 19. Kalau dia salah maklum loh, cewek katanya. Benar. Oke. Tetap puasanya. Tetap puasa. Tetap puasa, tetap semangat. Jangan lupa Jangan lupa Bahagia. Itu aja mau cari ribet. Jangan lupa olahraga. ya. Jadi olahraga itu wajib sebetulnya. Nggak ada alasan ketika berpuasa sedang apa malah kalau misalkan puasa nih kan. Kita lagi puasa. Terus kita tuh malah dibawa tidur, dibawa lemas. Itu kan ke badannya juga jadi ikut lemas. Ya. Imun tubuh kita berkurang. Ya. Imun tubuh berkurang di saat banyak virus corona kan bahaya kan. Iya. Iya nggak? Sekarang sih sebetulnya bukan virus corona yang sedang melanda. Virus apa? Virus cinta. Virus cinta. Tapi itu juga salah satunya teman-teman harus sering-sering menebarkan virus-virus cinta ya. Iya betul. Soalnya kan dari cinta itu berbagi kasih lah. Betul. Ya. Yang penting jangan salah orang aja berbagi kasihnya. Ya. Bapak sudah. Nah, Jangan gitu kan, katanya jangan melenceng ke sana kan pembahasannya EKTC. Oh, Udah oke. jangan membahas mantan dan kenangan udah. siap. Ya. Kan katanya skip gimana sih? Anda tuh punya pertanyaannya tuh nggak benar. Udah. Oke teman-teman, mau ngasih tau juga nih, tetap
pantengin dari awal sampai akhir live IG EKTC Ngabuburit ini. Ya. Karena di akhir program ini kita bakalan ngadain kuis lagi. Betul. Kuis lagi ya. Ya, kuisnya nanti kita posting seperti biasa dan di dalamnya ada pertanyaan. Dan ada syaratnya juga. Syarat dan ketentuannya sama seperti kemarin mungkin ya, tapi ada yang beda-beda dikit lah. Betul. Ya. Ya, sekarang misalkan nih ada hadir nih Ketua DPP EKTC Indonesia bidang ekonomi, nanti wajib follow juga. Wajib follow dong, soalnya itu kan narasumber kita. Betul. Oh iya, buat teman-teman juga nih, kita nginfoin juga untuk apa namanya hadiah kuis kemarin Ya. itu disponsori oleh Black Box Barbershop ya. Ya, betul. Disponsori oleh Black Box Barbershop. Jadi jangan khawatir nih, apalagi yang menangnya cowok atau mau cowok mau cewek, Ya. ya pasti berguna banget. Berguna pisan pokoknya malah. Berguna pisan ya. Karena memang itu untuk kegantengan. Untuk kegantengan. Sayur di gunung, ikan di laut, ketemu di warteg. Iya, betul. Nah, itu kan. Oke, teman-teman nih, buat yang kemarin bikin salam-salamnya atau komentarnya belum sempat kebaca, oke hari ini kita baca ya. Iya, kita saya bacain. Nah. Soalnya kan banyak banget juga, bukan satu dua. Mudah-mudahan buat kalian yang nanya kita bisa apa namanya bisa nyapa juga satu-satu, kan banyak Ya, tuh. benar. Tuh lihat tuh. Saya Dari bisa. STC manapun juga semoga sehat selalu di rumah. Betul. Salam silang. Apa ya Kang? Kang Albara Limanias, salam silang kuat dalam persaudaraan. Iya, Luar salam biasa. silang juga. Itu dari mana? Albar ya. Tadi. Iya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Anggapan Monelen. Oke. Jempol. Sip, katanya. Sip, cina. Terus siapa lagi nih? Banyak banget sih. Banyak pisannya. Banyak banget. Del here. Pokoknya udah masuk ke Instagram kita yang lagi nontonin live. Pokoknya terima kasih banget buat kalian yang terus pantengin kita dari kemarin sampai sekarang. Betul. Itu makasih banget. Terus ambil yang baiknya, buang yang jelek. Ah, betul, betul. Ambil jodohnya, buang mantannya. Ah, kan ini udah melenceng lagi nih. Betul. Gak tau kalau ngebahas mantan sih gak semangat. Udah semangat ya. Eh, Tapi ya. kalau puasa kayak gini apalagi di program itu Ngabuburit ini harus Iya. Harus fit. semangat. Harus semangat. Soalnya kita juga kan nemenin teman-teman EKTC Indonesia buat ngabuburit ya. Ya, betul. Buat ngabuburit. Jadi biar nontonnya juga lebih semangat, lebih Ya. energik juga kan. Nah, ada pertanyaan nih, Gimana? Kira-kira buat teman-teman nih, seberapa penting sih punya KTA? Oke. Coba ini Iya, kakak dulu. Coba, Bun, Kakak Bun, dulu. jawab, Bun. Iya, ayam gitu. coba Kalau tahu. misalnya buat aku ya, kalau KTA kan Ya. udah jelas KTA kartu untuk anggota. Ya, betul. Pertama kayak kita banyak yang bingung juga nih ya, kayak Ya. atribut kemarin bilang atribut sama merchandise itu bingung. Ya. Kalau kita kemana-mana ambilnya, kalau di teman-teman aku ya, kalangan teman-teman aku, kalau misalnya mana pakai apa bahasanya gitu kan, mana Ya. pakai ada KTA-nya kan, Nah. kalau kita punya kan. Betul. Oh ya, yang ditakutin kalau untuk yang enggak punya, mungkin kakak-kakak juga di sini tahu kan, Ya. tahu kayak banyak mungkin oknum lah atau Betul. gimana yang maksudnya yang orang bisa pakai karena merchandise mah siapapun bisa pakai kan. Iya, betul. Ibaratnya itu kan brand kan, Hmm. semua orang bisa pakai apapun. Tapi kalau misalnya di luar itu, ketika misalnya ada apa, kalau kita negur, mereka main budak PPC, mereka nggak ada KTA mau gimana. Iya. Nah, yang bukan kita yang pengen Acil kembangin atau pengen untuk semua anak ETC diwajibin untuk KTA untuk seperti itu. Betul. Jadi buat image juga ke depannya, Ya. terus kedua kan buat identitas Iya. anggota. Sebenarnya simpel sih ya. Kayak gini misalkan kita teh sekarang berada di Indonesia. Wajib boga nama. KTP. KTP. Betul. Nah, itu. Akhirnya kalau misalkan tidak punya KTP-nya berarti ilegal. Iya. Identitas aja buat Bisa kita. di apa namanya? Di deportasi. Di deportasi maksudnya kayak gitu. Kayak misalkan orang pakai kendaraan harus punya SIM, Nah, kan iya, gitu betul. kan. Intinya mah kayak gitu sih, simpel gitunya. Jadi tong di saya teh tinggal itu sih di balik ribet gitu maksudnya. Iya, jadi- ribet. Orang tuh kudu aya KTA tapi da urang teh. Iya, maksudnya jadi dipersulit, padahal kalau untuk sekarang lebih mudah sekarang ya. Iya. Jadi gini, kalian nggak tahu sekarang link FTC akun official juga banyak Iya, bisa nanya. betul. Terus mungkin karena ada juga yang nge-DM sempat ada yang nanya,
kecil kenapa ya kalau nge-DM ke ketua nggak pernah dibalas atau gimana, yang masuk kan banyak deh. Iya. Terus kan ada humas sekarang kan banyak juga yang lain bisa dibantu sama kakak-kakak yang lain buat diarahin ke situ. Tuh, jadi sebetulnya banyak sih ya akun-akun Instagram yang memang teman-teman bisa bisa manfaatkan gitu untuk bertanya gitu kan, mau ke humas, Iya, mau bisa. ke ada akun di Hankam, Iya. ada Menpora, banyak sekali gitu kan, selain di FTC Indonesia nya sendiri gitu. Oke, dan ini Kang, ngomong-ngomong soal KTA ya, kalau misalkan menurut Ray pribadi nih, KTA itu ya tadi yang dibilang sama, aduh, udah bunda atau teh, bingung kalau kayak gini teh. Bilang sama Dede nih. Kalau KTA itu benar juga sih, maksudnya tuh sebagai identitas kita juga, Ya. gitu, sebagai identitas bahwa kita resmi, ya kan kayak gini ya, misalkan. Kita nih ambil pahitnya aja deh teman-teman, misalkan di jalan ada apa-apa gitu kan. Sedangkan misalkan nanti kita konfirmasi atau ya kita hubungi keluarga kita dari FKC juga. Betul. Sewaktu datang kan nanti kita ditanya dulu. Ya kan Kita karena kita juga membantu kan identitas. kita menghubungi nih, bener nggak kita tuh dari bagian keluarga besar FKC Indonesia. Kayak itu kan salah satunya kita tuh diwajibkan mempunyai KTA. Nah, dan KTA pun kan nggak langsung kita punya gitu, maksudnya kita pun wajib namanya registrasi. Nah, ya kan registrasi. Di registrasi ini juga teman-teman nggak usah diambil ribet, tadi katakan Ya. nggak usah diambil ribet, simpel kok, apalagi zaman gadget kayak gini kan, Betul. zaman internet, tinggal buka Sudah linknya. sudah dipermudah. Nah iya, linknya kan nggak susah juga nyarinya, nggak ada di udah banyak lah di semua official aku juga udah dikasih tahu kan. Ah. Jadi tinggal klik. tinggal klik, tinggal isi aja ya di situ ya, di isi Udah ada kolom-kolomnya formnya kan tinggal isi. udah ada. Apalagi sekarang kita lagi pembaruan si aplikasinya sendiri. Jadi kita sekarang sedang memperkuat lagi si aplikasinya, Iya. termasuk fitur-fiturnya ditambah lagi di dalamnya. Nah, Jadi fitur-fiturnya kalau nggak salah ya, Iya. itu ada kayak misalkan nanti beli pulsa itu nggak harus datang ke jadi kantor. lebih mudah dan Nah, menarik. Oh iya, bisa langsung via aplikasi Luar gitu. biasa ya. Misalkan bayar listrik via aplikasi ya. Oh berarti sama kayak ini ya, GoPay ya gitu. Betul, Jadi betul, dipermudah. betul. Jadi buat teman-teman anggota yang punya aplikasi nantinya bisa fungsinya banyak banget, banyak banget. Ya itulah selainnya itu daftar menjadi anggota banyak. berarti itu fitur di aplikasi ETS Indonesia itu juga salah satunya juga ikut memudahkan untuk anggota juga ya, memudahkan untuk sedikit banyaknya ikut mensejahterakan juga lah ya. Jadi Iya. kita yang anggota ETS Indonesia nggak perlu ribet, nggak perlu mikirin beli pulsa atau beli pulsa listrik kemana-mana, karena kita sendiri pun punya gitu Punya, ya. betul. Jadi lebih simpel gitu kayak Iya. tiba-tiba kan kayak toko listrik habis tinggal ngisi sendiri kan, diantar sendiri gitu. Lebih mudah kan nggak harus keluar tengah malam. Betul. Ya deh. Ini ada yang masuk nih. Aku pernah kehilangan dompet, isinya ada KTA. Alhamdulillah masih ada orang baik yang mau mengembalikan dompetnya dan tidak menyalahgunakan isi dompetnya. Nah, ini kekuatan KTA. Betul. Karena kan ada nama, Betul. alamat, Iya. di situ kan apa nih ya, ada Iya. nomor nik di situ kan, jadi orang bisa tahu oh ini alamatnya tinggal dikasih gitu kan. Sama aja kayak KTP kan, kalau di dompet hilang kan. Dan apalagi ini KTA-nya pas ditinggali FTC Indonesia. Bos. Mau disalahgunain. Mikir dua kali. Soalnya kalau menurut saya juga untuk menyalahgunakan KTA ETS Indonesia itu sangat kecil kemungkinan, sampai pun nggak ada kemungkinannya, karena waktu mau disalahgunakan nanti waktu belakangnya kita scan barcode-nya, Betul. dilihat kan foto sama yang pegang Beda. 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 Iya kan? Tidak sesuai dengan foto. Canggih ya. Iya, Canggih fotonya ya itu namanya itu gitu. Alamatnya ya sesuai dengan apa yang teman-teman daftarin. Apalagi kan udah kemajuan teknologi juga, Ya. jadi sekarang kayak jangan jauh-jauh lah kalau di handphone juga suka ada verifikasi untuk wajah kan. Benar. Sekarang yang punya email atau walaupun misalnya yang megang handphone yang beda, Ya. tapi yang di fotonya juga beda kan nggak bisa. Gimana aja yang megang KTA, tapi orang yang bukan kan nggak bisa. Jadi kita bisa ngaku-ngaku lah sekarang mah. Iya, betul. Jadi kayak gitu teman-teman, itu untuk masalah KTA dan registrasi. Betul. Sama
Nah, teman-teman juga banyak nih Kang dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke lah ya. Banyak yang nanya soal atribut. Ya. Nah, ini kan kita bahas juga di keanggotaan ya. Ya. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman registrasi nih, registrasi itu kan ada 2 pilihan untuk officialnya ya. Betul. Ada apa aja kan? Ada kaos sama ada kemeja. Ada kaos dan kemeja. Nah, kalau misalkan ada yang apa namanya nawarin di selain di 2 itu berarti Itu bukan. bukan ya? Luar gitu. Luar ya. Karena udah jelas untuk yang banyak juga kan yang ada yang ke aku nanyain kayak ini apa sih kalau sama kemeja ada satu atribut seperti apa sekarang udah dibahas hari ini terus nggak di hari ini juga ada kemarin aja jadi kalau merchandise siapapun bisa beli. Betul. Itu kayak brand lokal ya kayak kita beli kaos-kaos digital yang lain entah itu topi, gelang, stiker atau yang gantungan kunci dan lain-lain itu kalian bisa punya yang bukan anggota tapi yang untuk yang punya KTA diwajibin untuk punya Betul. itu gitu. Jadi cuma 2 sebetulnya apa kemeja dengan dengan kaos ya. Kalau misalkan teman-teman tanya kemeja atau kaosnya kayak gimana, ada di belakang Kang Ube ya. Iya. Itu kaosnya. Ya. Itu kaosnya. Ini ada pertanyaan penting nih Kang. Penting banget dari teman kita nih. Nah ini kan dari Kang Zaifan _25. Kang, izin tanya kalau suatu wilayah ingin mendapatkan legalitas tanpa gabung dengan kota sendiri, tanpa gabung dengan DPC, bisa nggak ya? Salam silang. Nanti ada bagiannya ya yang menjawab. Kebetulan bintang tamunya lagi di jalan nih. Sebentar lagi Menuju ke sini. ya menuju ke sini. Sebentar lagi kita bergabung juga dengan ketua DPP Kasih Indonesia. Jadi nanti beliau yang akan jawab. Seperti itu ya. Lanjut ya. Lanjut. Salam ini Kang. Sintetik tobacco.idn. Salam silang ETC 05. Ya, salam silang juga. Oke. Dari Kang Beri SHZND nih. Kalau jaket gimana Kang? Ya gitu. Kalau Jaket jaket yang boleh, boleh. maksudnya jaket sekarang teman-teman punya jaketnya ETC Indonesia. Apapun jaketnya, yang penting ada yang namanya label. Betul. Yang berlabel ya. Label. Salah satu contohnya. Biasanya di belakang leher kalau nggak salah ya. Hmm, Nah, di belakang betul, leher betul, biasanya di betul, sini betul, kalau betul. namanya Saya lihatin ya ini ya. Ini contoh jaket yang berlabel ya. Ini salah satu contoh jaket yang Oh, ada yang berlabel. ini, Bo. Ini di bawah. Oh ya, kalau t-shirt biasanya di belakang. Nah ini kayak ini jaketnya sudah berlabel. Ini adalah original, maksudnya yang resmi ya, maksudnya merchandise yang resmi. Jadi teman-teman punten juga ketika teman-teman beli merchandise yang tidak resmi itu maaf kalau misalkan nanti di jalan tahu-tahu ya. kita panggil gitu kan, gitu. Terus kedua juga akan biasanya kalau misalnya nggak original kan suka nggak ada ininya juga kan. Iya. Jadi memang polosan gitu kan, nggak ada ininya. Iya. Jadi buat kalian yang mau beli atau gimana, mending dilihat dulu pertama barangnya. Betul. Terus kedua keasliannya seperti apa, bukan karena bahan atau dari Iya. apa, karena semua pasti kalau warna ETC warnanya seperti itu dan Iya. maksudnya logonya seperti itu ya. Betul. Cuma dilihat ininya, tuh ada Iya, jadi yang betul, ditakutin ya. kan di jalan ada apa-apa juga maksudnya. Iya betul. Nah. Ini kita contoh aja ya. Baik. Nah kalau misalkan yang tadi akannya nanya nih soal jaket ya. Ya kalau jaket gimana Kang? Bawahnya nih jaket yang digantung. Kalau jaket yang digantung di sini itu semuanya udah pasti berlabel ya, Kang, ya? Berlabel. Udah pasti Udah pasti udah berlabel. pasti ada Nah. labelnya. Sudah pasti ada labelnya dan resmi. Oke. Gitu. Ini aku ada yang dari- kemarin ada yang nanya nge-DM ke aku ngomong kayak gini, masih jawab masih kayak yang kemarin nanya. Kalau misalnya kita ketemu di jalan, Ya. masih yang kayak gitu pakai atribut dengan maksudnya dengan tetangga Ya. sebelah kita karena kan di Bandung tidak hanya FSC kan, Betul. ada Biges, ada Rolex dan BBM. Kalau misalnya ketemu di jalan nih dengan sama-sama pakai atribut FSC, misalnya dia juga pakai Biges, apa yang dilakuin untuk jangan karena aku pribadi yang untuk area sama sama untuk ketemu maksudnya. Yang pasti kita jangan sampai saling menunggu ya. Intinya kalau memang kita pertama melihat lah, pertama melihat terus ketemu gitu papasan. Tapi kalau di sini kalau kenal kan beda ya, ini maksudnya enggak Iya, kenal iya. nggak apa-apa kita sehat aja, sehat aja. Intinya mah misalkan punten A, atau Udah saling menghargai Ah, lah. iya. Sore A misalkan, intinya mah harus saling itu aja sih. Nah, terus kan ada juga yang sampai yang nanya gini ke aku. Ayo lancip nama kan yang di luar, maksudnya nggak ada keributan. Ya. Kenapa adik-adiknya seperti itu? Kalau misalnya buat aku kemarin sama aku dijawabnya kayak gini.
kalau memang kakak-kakak di atas sudah melakukan yang hal baik, sebagai adik mencontoh kakaknya yang baik kan, maksudnya Ya. melihat Iya. jangan memang lancip-lancipnya dari hadi naging dari harusnya jangan. Ya. Tapi sebaliknya kalau misalnya kakaknya salah, adiknya juga mengingatkan, misalnya di EKS seperti itu sebaliknya. Terus kalau misalnya kayak ketemu entah itu brigis atau gimana, ya Ya. udah say hi, bener itu say hi, tanya terus Ya. kedua udah mau kenal atau enggak, ya udah lah gitu, Betul. bareng-bareng lagi aja karena kan sama-sama lah, kita Ya. cuma beda bendera tapi kan kita sama gitu maksudnya. Ya. Jangan udah lagi nggak usah nggak usah maksudnya nggak usah kayak dulu lagi, maksudnya nggak usah harus rasis seperti apa ini, itu lah udah bukan zamannya juga. Oke, ya benar. Benar sih yang kata Kang Ube ya. Benar kata Kang Ube, kalau misalkan kita berpapasan nih di jalan dengan teman-teman dari BGS, mereka atau GBR, ya nggak ada salahnya kita bertegur sapa. Maksudnya tuh kita benar ya tadi jangan menunggu gitu. Ya. Betul. Jangan menunggu karena kita kan apa ya, sudah bukan zamannya ya kan ya, Betul, maksudnya betul. kayak gimana gitu. Betul. Sekarang kan kita ini lebih bermasyarakat juga, kayak ormas kita lebih bermasyarakat, sama ormas kita juga lebih apa ya, kita harus menumbuhkan rasa amal kalau kata saya. Betul, betul. Kita Jadi harus jangan apa? nunggu dia nyapa, kita Iya. aja nyapa, entah itu kenal atau enggak, ya udahlah sambil silaturahmi juga. Betul sekali. Lanjut ya. Kang ada Kang Ucok Smith underscore. Kang jangan lupa menggunakan masker. Nah. Jangan lupa menggunakan masker. Oke. Masker di mana? Ucok, sok aneh-aneh Ucok. Kalau Oke. keluar pakai masker ini lagi live, jadi nggak mungkin. Lanjut ya. Ada dari Sintetik Tobacco.idn. Kang, kemejanya cool banget kalian. Oh iya, siap. Biasa ya. Biru-birunya. Iya, kemejanya jadi. Biru-biru kumaha gitunya. Siap. Oke, lanjut ya. Lanjut lagi. Oke, lanjut. Oke. Siap. Sebentar ya. Ayo. Iya. Iya, ini. Udah mulai. Oh. Oke, lanjut teh. Lanjut teh. Ya, buat kalian yang mau nanya lagi di kolom komentar, kalau kita dibacain, udah banyak banget nih yang masuk nih. Jangan lupa juga hashtagnya ya. Oh iya, hashtagnya. Kalau kita misalkan bertanya, pasang hashtagnya juga. Hashtagnya panjang umur persaudaraan. Oke. Nah, kita baca lagi nih. Pak, bahas registrasi yang link teknis setelah ngisi link video kumaha Pak. Oke, itu nanti kita bahas juga ya. Jadi kan itu udah diarahin kan tinggal klik dan lain-lainnya. Kalian ikutin aja, tinggal isi formnya aja. Kalau misalnya nggak ngerti, Betul. kalau misalnya nggak ngerti bisa ditanyain lagi. Kebetulan nih ya, untuk pertanyaan seputar registrasi, seputar apa namanya, ribut. Kebetulan narasumber kita Oh, iya. sudah hadir di studio Ya. juga. Oke, Tapi nanti pindah lagi tempat. Nanti. Oke. Ini kita bacain dulu ini pertanyaan Ya, sok. nih. Pertanyaan dulu aja, Lanjut sok. ya. Sambil ngisi waktu. Ya. Kang mau tanya, nih yang tadi nih Sintetik Tobacco.idn. Mau tanya, saya punya jaket ETC Jepang. Kalau kode nomor ETC Jaban berapa ya? Kan kami mah Cibiru 05. Gimana? Jadi gimana Ate di Jepang di Cibiru? Mau tanya kan Aku saya sih, punya kayak ETC aku Jepang. mah. Kalau kode nomor ETC Jaban Japan mungkin. Japan berapa ya? berapa ya? Kan kami mah Cibiru 05. Apalagi 022 we. Bandung. Kalau tahu Bandung ya. mah 022 Nah. atau bintang Dia gitu. juga, ya dia juga Cibiru. Bintang apa? Plus 02 kan? Nah. Oke. Itu Kalau nanti untuk Jepang kan saya tanyain dulu sama Pak Bento ya berapa itu ya? nanti kita jawab ya. Nah, lanjut dulu. Ya. Kalau enggak di belakang leher ada di bagian bawah jaket dengan logo ETC Indonesia yang resmi. Ya. Itu yang tadi udah dibahas itu. Ya. Tuh. Itu kata Ibu. Ini apalagi ada sektor WOC hadir Ajay Toreto. Ih, mantap ya. Ada lagi apa ini? Swag 666. Kalau jaket nah Anda kalau gimana Kang? Anda itu yang apa ya? oh iya lewat sen Kita nggak jadi SSS padahal dibaca mas sen underscore. Kang Punten rada melenceng sekedik pertanyaan
pertanyaan, mau tanya manfaatnya organisasi itu sendiri untuk personalnya atau anggotanya itu seperti apa? Oke, itu mungkin nanti bisa Ya, betul. Nanti dijawab sama narasumber kita. narasumber kita ya. Oke. Betul, lewat lagi. Ada lagi apa? Lesti Putri. Oke. Mantap EKTC Indonesia, salam silang, keep sexy Luar roll. biasa Lesti. Lesti juga mantap. Iya, gimana Lesti? Kejora ya gitu. Ih, kamu Oh, bukan ya? Itu mah Dede Lesti. Oh, Dede. Ini Dede Acil juga nggak nyanyi. Oh, Udah, kalian dulu kalau ada cewek-cewek tuh udah yang lain Oke, aja. lanjut aja. Oh, tuh EKTC Kota Bandung juga Oh. terlihat. Oke. Ya, betul. Iya, itu Lanjut, ada- lanjut. Saya berhulu nih. Aduh, mana lagi? Ada. Aduh, gini. Oh, ini nih bergabung nih. Pradwi Acil underscore hello. Iya, ada saya di sini pemirsa. Saya mau nggak kemana-mana di hati. Oke, luar Ada biasa ya. C EKTC Bengkulu, selamat sore. Di Bengkulu kira-kira jam berapa ya sekarang ya? Nggak tahu. Enggak, enggak maksudnya kayaknya udah buka duluan. Ya enggak tuh. Belum ya? Dari 2 jam. Baru 2 jam. Orang Bengkulu. Oh, Karena BWI TI. oh iya. Pasti beda-beda. Apalagi sama Papua beda sebenarnya. 8. Oh, masa sih? Iya, 8. Kalau di Mekah, di Mekah ini mah Sama, kira-kira. 8 hampir sama. Duluan kita duluan itu. Duluan kita. Oh, kita dulu baru mereka. Nah, kalau salah sih. Nanti kita tanya ke Mekah lah ya. Ada tes hijrah kan? Ada. Oke, ada Kartesa underscore Wijaya. Bajunya berapa kak? Ya nanti ya kita ngobrol lagi. Bisa follow aja di EKTC Store Indonesia. Nah, itu betul, di store. Captionnya. Di store.ektcindonesia.or.id. Nah, itu bisa Udah di diklik di situ sana di ya. captionnya udah ada size-nya sama harganya bisa dilihat sendiri. Betul. Kalau nggak masuk ke websitenya store.ektcindonesia.or.id sama. Ini ada menarik. Gimana kabar Bandung rekan-rekan EKTC? Alhamdulillah kondusif. Itu sawal Baik, terus ini kan Kondusif. Pointus 263. Jadi katanya gini kan, giveaway-nya jaket atau Kang senang. Giveaway jaket itu nggak menutup kemungkinan ya kan ya? Betul, jangan jaket Nah. motor gitu ya. Insya Allah kita juga mau umrohin ya orang. Iya, betul. Ya kan nggak tahu. Iya. Kan dia bebas kan ya. Betul ya. Intinya mah gini, mau giveaway jaket atau mungkin lebih dari jaket ya, yang penting mah saksikan terus setiap hari setengah 5 sore. EKTC Iya, ngabuburit. ngeliatin. Nah, Maksudnya. Ya benar. Oke, Agung Henderson 14 mau order boleh? Mau order Buat boleh? apa? Ada apa Kayak yang gitu lihat aja di ini di EKTC Store Indonesia. ada bisa Ucok dilihat. Smith underscore Kang mau tanya, kan suka ada anak yang di bawah umur 18 tahun tapi sudah menggunakan atribut EKTC tapi belum tentu punya KTA, bagaimana pendapatnya? Nanti ya saya jawab. Oke ya. Sekarang kita kedatangan narasumber kita, ketua DPP EKTC Indonesia bidang ekonomi. Kita sambut Oke. langsung Kang, Kang. Mas kadupa. Mas kadupa. Siap. oke ya, siap-siap nih. Siap-siap. Kita sama langsung. Halo Kang. Duduk di atas saja, di atas. Di atas, Kang. Nggak apa-apa, Kang. Sama cewek nggak apa-apa ini? Enggak apa-apa. Nggak jaga jarak kan social distancing. Nah, oke. Apa kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Baik ya, Kang. Gimana Kang? Puasanya lancar? Insya Allah masih puasa lah ya. Alhamdulillah. Sayang tuh sejam lagi. Siap. Sejam kurang ya. Ya, betul. Terima kasih semangat. Mas ya. Betul. Kang, kegiatannya apa aja nih sekarang nih di bulan puasa gitu kan? Ya baik itu keseharian atau secara apa organisasi lah kegiatannya apa aja sekarang? Sebetulnya karena keadaan sekarang lagi ini ya, lagi COVID. Betul. Iya betul. Ya banyaknya berjuang untuk negara. Betul. Itu rebahan. Itu salah satu program membantu pemerintah kan ya? Nanti Kegiatan yang nyampe. berarti kita pejuang COVID itu rebahan juga. Betul. Rebahan. Standby. Rebahan di kamar. Bobo, tong kemana-mana. Tapi kalau organisasi sih masih tetap jalan ya. Ya. Program-program ekonomi masih berjalan. Betul. Alhamdulillah salah satunya
Store XTC Indonesia Betul. kita masih jalan, Ya. masih bisa melayani anggota-anggota XTC yang ingin memiliki merchandise XTC, Ya. ya kita masih bisa berjalan. Siap. Nah ini teman-teman, ini kita hari ini sudah kedatangan narasumber Kang Ipuy. Ini ketua DPP XTC Indonesia bidang ekonomi. Nanti kawan apa tuh ke posisi Bidang ekonomi. ini ke perawat kan makanya. Bidang ekonomi. Nah, gini Kang, kita tuh kan sekarang lagi berbicara tentang XTC, anggota XTC itu harus ber-KTA. Tuh. Itu gimana nih Kang menurut Kang? Jadi gini, XTC pada masa kemasannya selalu mengalami transformasi ya. Betul. Betul kan? Dan alhamdulillah makin kesini perubahannya semakin positif, Ya. gitu kan. Iya. Dan apa namanya masa pun anggota pun juga makin membludak. Makin banyak, betul. Ya. Dari segi positifnya, alhamdulillah berarti kita apa namanya sadar bahwa XTC itu dicintai banyak masyarakat, Iya. disukai bahkan apa namanya banyak yang apa namanya ingin menjadi anggota XTC. Betul. Itu sisi positifnya. Tapi di sisi negatifnya karena kan ada plus minusnya sih guys. Juga kan. Nah di sisi apa namanya positifnya, negatifnya ya lost control, lost control ya, lost control tentang keanggotaan. Nah makanya alhamdulillah dengan terpilihnya ketua melaksanakan KTA untuk apa? Untuk mengenali secara apa namanya terorganisir lah ya, tercatat gitu kan. Anggota XTC Indonesia yang benar-benar asli itu terregistrasi, terdata. Jadi datanya valid, nggak cuma ngaku-ngaku aja ini ada XTC, tapi data XTC kan gitu. Karena kan dari apa namanya dari segi koordinasi juga kita baik dengan pemerintah, Ya. kepolisian. Kan kalau kita punya data yang valid, enaknya kan tadi masuk. terus kamu apa tidur, manfaat untuk nggak anggota pakai XTC yang Yuk, berkata lagi. sendiri kan itu. Itu pertama secara keabsahan udah jelas lah, berarti diakui kan. Ya. Yang kedua apa namanya di situ pun juga ada kalau saya tertulis di belakang ya. Ya. Ditulis di Tertulis di apa namanya di belakang ya kalau Ya, nggak salah ya ada. untuk masalah asuransi jiwa ya kalau nggak salah. asuransi ya, ada untuk asuransinya kan. Asuransi ada ya. Ada asuransinya. Terus juga apa namanya di sisi untuk pendampingan hukum juga ya. Betul. Ketika kita memang anggota XTC Indonesia, gitu kan, dan apabila suatu saat kita mengalami bukan mengalami ya istilahnya ya dan berbenturan dengan masalah hukum ya, Betul. baik itu pidana atau perdata, karena kan kita masalah kita hidup pasti ada aja masalah kan itu. Nah, kita sendiri punya apa namanya law firm. Kita juga bahkan bukan LBH lagi, Ya. kita punya law firm. Nah, fungsinya KTA itu apa namanya ketika kita dakui, nah disitulah bantuan hukum akan turun kepada anggota yang sudah benar-benar menjadi anggota XTC. Ya. Jadi kan itu tadi pertanyaan salah satu dari teman kita juga ya yang tadi bertanya, katanya yang tadi nanya gini kan, apa sih manfaatnya organisasi? Ya tadi yang akan sebut itu ya, manfaatnya berorganisasi. Yang jelasnya yang penting berorganisasi pun harus jelas, sudah registrasi dan sudah mempunyai KTA. Itu yang paling pentingnya kan ya. Iya. Tadi juga sempat kita obrolin juga Kang. Jadi hampir sama ketika kita berada di negara Indonesia gitu kan, wajib punya yang namanya KTP gitu kan. Iya. Soalnya kalau saya lihat gitu kan ada juga yang nanya, saya teh anggota gitu, anggota XTC gitu kan. Tapi ya saya gimana belum ber-KTA. Ya kita kan cuma ngalir ya udah registrasi gitu Kita kan. susah kok gitu Ya, kan. betul. Kalaupun misalkan ada mengalami kendala, kan kita punya hotline ya. Ya, betul. Nanti bisa diarahkan sama hotline tersebut. Betul. Nah, terus gini juga Kang, ada yang nanya, kita tuh ketika registrasi itu kan dapat atribut. Atribut tuh yang seperti apa, terus merchandise tuh yang seperti apa. Nah, oke, saya jelasin ya. Ya.
ketika kita berbicara atribut official Ya. itu adalah kemeja. Itu ada di sini sampelnya ya? Ya, ada. Nah, Ada. coba punten Pak Uda. Boleh. Siap. Nah, ini Sebelah sana. Oh, Gimana ya? ini kemeja. Siap. Ini adalah salah satu atribut official yang Ya. berupa kemeja. Ya. Nah, apa perbedaannya official dan merchandise? Ya. Nah, official itu bisa didapatkan hanya untuk anggota yang benar-benar sah dan ber-KTA. Iya. Nah, ketika apa namanya kita tidak punya KTA, otomatis tidak bisa memiliki sembarangan atribut official, baik kemeja ataupun kaos. Karena kan ada dua ya, bisa ya, Betul. kemeja ada kaos. Jadi tidak bisa sembarangan dan tidak bisa dipindah-pindah. Oh, Tidak bisa ya. Jadi sangat kepemilikan dengan Iya, KTA. itu kalau official. Nah, kalau merchandise, nah, apa namanya, kita tidak bisa memungkiri yang tadi saya katakannya. Ya. STC itu banyak disukai sama masyarakat itu. Betul. Dan apa namanya, kalau menurut saya pribadi, Ya. STC itu sekarang sudah bukan hanya milik anggota STC. Betul. Iya, betul. Betul. STC ini sudah menjadi milik masyarakat luas. Ya. Setuju. Iya, makanya banyak apa namanya simpatisan atau masyarakat luar Ya. yang non STC yang suka dengan STC tapi ingin memakai merchandise Betul. kaos, topi, gelang, ya kita tidak bisa menghalangi karena kalaupun kita menghalangi itu di luar sana itu banyak yang liar. Betul. Iya. Daripada di luar sana banyak yang liar, mending kita koordinir. Nah, betul. Kan? Kita koordinir. Nah, makanya kita ada apa namanya di STC itu ada vendor-vendor resmi yang terdaftar. Ya. Vendor tersebut apa namanya berhak untuk memproduksi merchandise STC. Tentunya itu mereka sudah terregistrasi di DPP di bidang ekonomi. Ya. Dan kita pun juga bikin wadah yang tadi apa store STC apa store ya. Ya. Store Indonesia Ya. ID itu menjadi wadah vendor-vendor Ya. untuk apa namanya berjualan atribut di situ. Ya. Nah, tapi bedanya apa merchandise? Nah, merchandise itu tanpa memiliki KTA pun merchandise bisa didapatkan. Dan apa namanya ketika nanti ada yang nanya, wah channel ya baju STC bisa dipakai ke pawai, bisa dipakai ku bangsat sekalipun. Ya. Nah, itu kan bisa dipakai ku istilahnya benar-benar ya. Karena kita kan apa namanya basicnya Ya. punya rival lah ya. 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 Mungkin ini bisa dimanfaatkan. Nah, makanya saya di sini jelasin bahwa yang beratribut official itu saya pastikan anggota STC karena pasti ber-KTA. Betul. Kalau yang cuma memakai merchandise kayak seperti baju saya Ya. ini, gitu kan, apa namanya, ini bukan tanda bahwa pasti ini anak STC. Ya. Itu merchandise, Iya. karena merchandise bisa dipakai kayak Harley lah. Ya. Baju Harley ya, Ya, ya. yang pakai baju Harley belum tentu orang Harley kan. Betul, betul, ya, ya. Nah seperti itu lah. Oh. Karena kita pun juga harus open minded ya, Ya. harus apa namanya buka mata Betul. bahwa memang sekarang keadaannya sudah seperti ini. Saya sudah supaya sama masyarakat luas gitu kan. Ya. Nah, maka dari itu kita harus siap dengan keadaan yang apa namanya yang sekarang terjadi. Betul. Sehingga kita sekarang mengkoordinirnya dan menjelaskannya kepada halayak umum bahwa bisa seperti apa dan seperti seperti apa. Betul. Betul. Dan mungkin kita juga diinformasikan juga ya kepada khususnya pihak keamanan lah, Iya. misalnya kepolisian bahwa anggota yang ber KTA itu adalah menggunakan atribut yang tadi itu Official. artinya itu anggota. Siap. Jadi bukan berarti kayak ini kan ini merchandise Ya, nih. merchandise. Merchandise. Enggak, yang pakai merchandise belum tentu merchandise. Betul. Sebetulnya satu-satunya tanda atau ciri keabsahan anggota ya dengan KTA. Ya. KTA ya. Jika tidak ber-KTA, ya berarti Nah, oke. Oke, kita coba jawab nih kan ada beberapa yang nanya di official Instagram Indonesia.
Ini ada pertanyaan dari Fajria Gus _ salam. Pertanyaan kedua, Kang, manfaat dari KTA apa saja, Kang, selain sebagai bukti anggota ETC? Wow. Tadi Itu udah dijawab ya, Ya, dari tadi udah dijawab sih, udah dijawab ya. asuransi ini ada asuransi. Ya. Asuransi kematian ya? Asuransi kematian. Terus apa namanya ada bantuan hukum Betul. untuk anggota STC Indonesia yang benar-benar pemilik KTA Betul. jika anggota tersebut mengalami masalah. Ya. Terus yang intinya sih manfaatnya juga untuk validasian sendiri. Betul, betul. Dengan gampang ketika ada apa-apa mencari data gitu ya. Betul. Karena udah ada identitas Iya. juga, jadi Karena itu di barcode ya. Itu ada Barcode. foto segala macam kan di situ. Iya. Betul. Nah, sama ini Kang, saya menyampaikan juga kan ya, kalau saya menyampaikan yang pertanyaan dari teman-teman ETC Indonesia juga kan, ada yang bertanya kayak gitu Kang, saya udah regis nih katanya ya, saya udah regis nunggu berapa lama tapi KTA sama atributnya belum juga sampai ke rumah Kang. Nah itu akan yang dari ini mungkin. Sebetulnya sih gini, dari awal memang pencetus apa namanya registrasi itu ketua umum bersama BPT kita STC ekonomi kan. Betul. Yang namanya tapi sekarang sudah dipegang oleh sekretariatan. Betul. Cuman yang saya tahu memang kan segala sesuatu itu oleh prosesnya Iya, kan. iya. Mungkin apalagi sekarang dengan keadaan pandemi seperti ini apa namanya banyak kendala Iya. dari apa namanya pegawai segala macam produksi ya. Salah satunya faktor itu ya sekarang bisa pandemi gitu ya. Dan ya pun kan kalau untuk yang belum juga beres, karena kan kita mengurusi juga bukan cuman satu daerah. Iya, iya, betul. STC ini sekarang udah luar biasa. Luar biasa, sampai Khusus di Indonesia kan. Malah keluar negeri ya. Keluar negeri ya. Keluar negeri ya. Nah makanya karena pengurus pun juga ya bentar ya, pengurus pun juga dengan keterbatasan Betul ya. gitu kan untuk mengurusi anggota yang luar biasa banyaknya. Ya mohon dimaklum, harap sabar. Iya. Yang pasti sih insya Allah secepatnya akan terrealisasi. Oke. Ya, jadi buat teman-teman semua, jawabannya nih yang dari kemarin nanya udah Ya. dijawab langsung sama yang berwenang ya. Udah dijawab langsung sama yang berwenangnya. Jadi harap sabar yang tadi kami bilang karena sekarang lagi pandemi Covid juga kan, Ya. pandemi Covid dan juga keterbatasan di pengurusnya juga. Jadi mohon bersabar karena kita juga selalu berusaha secepatnya kan, Ya, selalu berusaha betul, secepatnya. Dan yang pasti yang udah registrasi pun kita jamin pasti semuanya tersebar merata ya kan ya. Ya. Oke. Jadi Ada yang ditanyakan? gimana ya? Mungkin yang mungkin yang ada yang nitip pertanyaan nih nge-DM Oh iya ada. ke Dede. Aduh, jangan dede Ada yang nih. boleh. Sempat ada juga yang nanya kenapa ya kalau misalnya bikin KTA, karena kan di situ udah jelaskan, aku jelasin linknya seperti apa ya Kang ya, udah lebih mudah. Jadi kalau untuk di kalangan teman-teman aku, KTA nah hayang gancang, si baju nauge hayang gancang, tapi dia teh selalu beranggapan ketika sudah memakai merchandise, dah aku KTA-nya nyusul gitu, aku udah punya. Sedangkan kan udah dijelasin, kata Akang juga, yang sah itu cuma 2 kan. Nah, di teman-teman aku di kalangan masih bingung untuk kayak kemeja dan merchandise tuh ya, selalu masih beranggapan siapapun yang punya merchandise itu pasti sudah dengan anggota dengan keabsahan KTA, sedangkan katanya sedang diproses. Apa gitu, aku harus ngasih jawaban ke dianya yang biar maksudnya macam kita biar yang ngerti gitu, biar kayak diulang-ulang kata bahasa atributnya itu kan memang sudah jelas juga, cuman jangan terus-terusan ya aku tuh punya atribut gitu, aku juga anggota tapi KTA-nya nyusul sok aneh jawabannya. Sebetulnya sih gini ya, apa namanya, ya itu tadi karena cintaan terhadap STC, jadi yang belum punya KTA juga, dan memang sebetulnya STC nya di ya, STC ke SMA dan STC itu di HP, ya kan? Nah sebetulnya mah kalau bisa dibilang ada hanya administrasi, ya, tapi bukan berarti apa namanya
karena hanya administrasi kemudian kita mengabaikan Ya. karena ada tadi sekarang program nasional untuk yang baru dan karena tempat publik ini ya kalau terlepas dari orang ekspresi itu ya ya oke memang ekspresi tapi kalau lu ekspresi lu cinta ekspresi lu bikin dong aturan Nah, betul sekali. Wah, itu jawabannya luar biasa. itu aja sih sebetulnya ngomong ekspresi dah ini berjuang malah dan lu jeung musuh dah salah berjuang Oh, betul. Maksudnya sebelum semua dia ekspresi katakan juga juga yang berjuang nah, sama. semua ya. juga jadi begini jadi ekspresi itu ya apa namanya kita tidak bisa lupakan apa namanya perjuangan sesuatu kita Iya, betul. terutama mulai dari pendiri gitu Iya, betul. tanpa ada pendiri tidak akan ada kita Ya. gitu kan dan begitu pula sebaliknya tidak ada penerus ekspresi tidak akan sebesar ini kan Betul sekali, Kang. makanya di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada buat semua anggota STC mari kita saling menghargai apa namanya mari kita saling menghormati itu Ya. baik itu terhadap yang tua apa namanya sebagai pendiri atau Ya. apa namanya senior kita ya Iya. nah, maupun kita untuk yang bawah kita saling menghormati menyayangi gitu ya jadi bisa apa Thomas paling baik Betul. Ya, STC benar. milik semuanya Iya. gitu kan tidak ada satu orang yang paling berjasa dari STC Terasi. semua juga punya jasa ya. Jadi ya makanya tadi sekali lagi kalau lu cinta STC ya lu ikutin aturan yang sekarang sudah di apa namanya dicanangkan gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Mungkin ini pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau sekarang ya saya lihat itu anggota FTC itu tadi kan antusias dari Sabang sampai Merauke mereka pengen menjadi anggota FTC bahkan mereka berbondong-bondong membeli merchandise gitu ya untuk menggunakan apa itu kaos, jaket dan lain-lain. Terkait dengan hal itu memang akhirnya banyak di luar sana teman-teman rekan-rekan kita yang sudah yang menggunakan apa itu merchandise ataupun atribut yang mereka berani gitu ke jalan. Ini maka mungkin sharing sedikit bedanya dulu dengan yang sekarang nih ketika ngomongin atribut keluar itu gimana sih? Nah kalau sekarang tuh dilihatnya pada berani gitu. Pede gitu kan. Nah kalau dulu tuh sebetulnya orang yang keluar pakai atributnya kumaha gitu. Kan kalau sekarang lebih terbuka dan Ya. banyak di mana-mana gitu. Perbandingannya dulu dan sekarang apa? Kalau dulu ya, bukan ya. Kalau dulu pakai jaket STC gitu Ya, ya. betul. Itu harus sudah siap kok dengan perangnya di jalan. Nah. Karena dulu ya kan kalau sekarang kan kita udah ada apa kondusif kan. Ya, ya, ya. Sudah ada berapa kali apa namanya Perjanjian. perjanjian dengan pertemuan dengan tiga pilar Ya. depan kita kan. Ya. Nah makanya mungkin sekarang lebih pede gitu. Tapi tolong apa namanya jangan mentang-mentang zaman sekarang sudah lebih aman Ya. apa namanya atribut itu dipakai untuk hal-hal yang tidak baik Ya. karena mencoreng organisasi kita sendiri gitu. Karena kalau dari dulu zaman dulu Ya. ya pakai jaket keluar ya berarti harus siap 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 minimal bentrok lah Ya. Nah, iya. sama Pasti, kedua orang sama musuh dengan gitu ritual. itu pasti gitu. Tuh, rekan-rekan semua, jadi benar-benar ya untuk menjadi anggota FTC itu memang kita juga harus seperti yang namanya administrasi. Jadi harus daftar registrasi melalui aplikasi ataupun melalui link yang memang sudah tersedia. Kita juga sering diinformasikan ya beberapa kali gitu kan. Jadi penting pisan lah, ibaratnya penting pisan. Hampir sama kita ketika punya KTP kayak gitu kan. Kayak namanya nikah wae punya tubuh ya tahu deh. Kartu nikah. NA. Wah kan udah pengalaman. Kayak apa? Udah kan udah lama soalnya. Bapak teh gimana? Betul kan? Punya kakak, punya apa lagi lah ya banyak ya. Jadi identitas lah ya. Ya identitas. Betul. Dan Polisi waktu mau ada surat-suratan. nah, Ah, ada sertifikat. oke. Betul. Dari KTA anggota STC untuk identitas. Betul. Sebetulnya gini Kang, Ray juga suka ingetin juga ke teman-teman FTCC Indonesia. Buat yang nunggu KTA, Ray juga selalu sampaikan kan jangan khawatir, jangan kayak gimana. Soalnya juga KTA belum jadi, tapi kita punya surat keterangan yang sementara via email Kang ya. Betul. Oh iya itu ada ya. Itu kan bisa sebagai KTA sementara kan ya.
Itu apa namanya tanda approve ya? Iya. Approve ya. Nah, Ada di situ nomor registrasinya. nomor registrasi, nomor KTA-nya pun ada. Ya, Nah, amun KTP masuk ya. suket, nah, surat keterangan. Resin mungkin. Resin, resin. Betul. Jadi teman-teman jangan khawatir bahwa kita sudah mengikuti era digital Betul. dan Sudah milenial lah. sudah milenial, sudah bertransformasi. Segala sesuatu kita tertib semuanya terdatabase kan. Betul, dan sesuai prosedur juga ya Betul. semuanya ya. Jadi nggak usah khawatir lah kayak gitu. Betul. Justru kan makin memudahkan ya. Iya. Ketika ada KTP itu makin memudahkan si pengurus sendiri untuk mengurus anggotanya. Betul. Betul, iya. Iya, biar Dan si anggota pun juga lebih mudah untuk ketika ingin istilahnya menyampaikan aspirasi atau suatu saat mencalonkan untuk menjadi pengurus Ya. gitu kan. Itu kan termasuk hak juga, hak anggota juga. Betul, iya. Jadi tuh rekan-rekan memang penting banget ya untuk menjadi anggota FPC itu harus ber-KTA seperti itu. Selain itu teman-teman juga harus bisa menjalankan dengan baik. Betul, soalnya tanggung jawab itu kita bawa KTA, kita pakai atribut itu sama dengan kita membawa nama baik organisasi kan ya. Jadi lakukanlah hal yang baik. Iya. Jangan seenaknya. Sebetulnya kan tadi ada pertanyaan loh yang cocok ditanyakan kepada beliau kan. Apa? Biasanya jadi kayak gini Kang, tadi saya tanya, tadi saya baca ya. Kang katanya. Nah, ini yang mau tanya Kang, bagaimana pendapatnya kalau misalkan ada yang memperjualbelikan atribut secara bebas seperti di Facebook tapi memiliki label resmi Tes Indonesia, apa perlu diberi edukasi atau laporkan? Nah, jadi begini, untuk masalah jual beli atribut, Ya. tapi berlabel gitu kan. Ya. Biasanya saya bekerja sama dengan Satsus ya. Betul. Oke. Jadi sekarang ini kan memang eranya era digital ya, Betul. eranya medsos gitu kan. Jadi kita pun bekerja sama dengan Satsus. Ya. Kita memantau di baik di Facebook ataupun di Instagram gitu Ya. kan. Kita memantau siapa saja yang menjual atribut STC gitu kan. Nah nanti kita misalkan ternyata si A ini menjual atribut STC tapi di situ ada label resminya. Ya. Nanti kita telusuri Betul. sumbernya itu dari mana. Iya. Kalau misalkan memang sumbernya dari vendor yang resmi, Ya. oke ya kita biarkan karena memang itu sudah sudah resmi. Ya. Tapi ketika memang kita telusuri ternyata dia dapat sumbernya dan sudah jelas, maka nanti tim Satsus yang akan menjelaskannya. Betul. Kasarnya pahit-pahitnya dijabel lah gitu. Jadi itu intinya ditindak tegas langsung Ya, kan? benar benar ya. Karena memang sekarang kita benar-benar tertib sekarang. Tertib sekarang ya. Seperti di jalan tertib lalu lintas gitu. Di organisasi juga tertib. Apalagi organisasi kita organisasi besar juga di Indonesia. Iya. Bukan Indonesia aja, sudah internasional. Sudah internasional. Bahkan tadi Ya, organisasi kita diakui lah. Yang mana yang nanya yang tadi? ada yang nanya Jepang. Hah? Yang tadi, yang ini kodenya apa? Yang Yang saya di kode. Jepang, tapi saya di Cibiru kan pusing. Mana? Kita mah kodenya di Indonesia mah Plus 62. plus 6 Oh ya terus aja. kemarin ini, kemarin kan si Mama nonton live nih. Ada pertanyaan yang melenceng. Pokoknya kan ada akang di sini. Before afternya tanggapan respon FTC dulu sama sekarang di masyarakat. Bukan di anggota yang di masyarakat kayak. Berarti sama aku kan dulu ngeliatnya pas aku FTC-FTC-an kan. Namun sih, namun sih Cina, kamu cewek-cewek gitu masih yang terus yang kelihatan di berita lah FTC seperti ini. Terus perbandingannya dulu dengan sekarang kan. Jadi gini, yang saya lihat ya tanggapan masyarakat di luar itu tentang STC zaman dulu dengan zaman sekarang itu jelas jauh sangat berbeda. Perbedaannya juga signifikan. Ya. Berbanding terbalik kalau menurut saya berbanding terbalik. Ya. Jadi ketika dulu di media, ketika nama STC muncul di media, itu pasti konotasinya negatif. Betul. Tapi ketika sekarang, ketika nama STC muncul di media, banyak juga yang positifnya kan gitu. Betul. Bahkan sekarang tuh sudah 80% lah positifnya kan di Iya. media kan. Ya. Jarang juga kita membaca di media Ya. berita ketika tagline STC di bawahnya beritanya negatif, kita sudah sekarang bahkan saya pribadi saya tidak pernah menemui lagi seperti itu. Betul. Udah Udah jarang banget ya. Syukurlah
ya dari situ pun juga kita sudah bisa melihat responnya masyarakat terhadap STC sekarang gitu. Bahkan yang paling keren lagi nih yang saya lihat ketika ada satu kejadian itu mengatasnamakan ETC itu masyarakat langsung konfirmasi menanyakan langsung gitu itu bener lagi anggota ETC Kayak apa namanya kejadian kemarin ya kemarin itu kemarin kan ya jadi bagus masyarakat sekarang tuh konfirm dulu ke kita konfirm dulu ke kita jadi tidak langsung mencari ya karena apa karena kan itu dari efek domino dari STC yang sekarang lebih baik gitu. Oke, benar juga ya. Kalau dulu memang yang saya lihat memang ketika ada kejadian itu langsung Iya. Benar, dia jadi salah. Ya. Apalagi dengan udah ada kejadian misalnya apapun terus menggunakan atribut pasti wah ini mah ETC begini pasti beda dengan sekarang gitu apalagi kan kemarin udah ada verifikasi untuk ada yang nanya udah konfirmasi semua kan Ya makanya itu kan efek domino dari apa namanya perubahan STC sendiri. Makanya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota STC yang generasi apa namanya lebih tepatnya mungkin generasi yang lebih milenial ya. Saya rasa apa namanya banyak dengan banyaknya anggota STC sekarang juga banyak yang melakukan kegiatan yang mengangkat STC tidak bisa dipungkiri makanya dengan adanya apa namanya anggota STC sekarang mereka lebih berinovasi gitu lebih kreatif gitu itu kita bisa dapatkan dari anggota STC yang sekarang. betul. Apalagi di bulan Ramadan atau pas pandemi Covid ini kita lihat ya hampir tiap hari itu kegiatan di mana-mana. Iya. Dari tingkat PAC, DPC, Karena saya pikir saya salut ke STC itu tidak usah dikomando STC itu langsung. Sering ya, Tapi apa namanya keluarga kita juga kan ya. iya konsanya STC itu seperti itu. Jadi jiwa konsenya memang kuat. Jadi satu membantu semuanya ikut membantu. Satu tersakiti Semuanya tersakiti. semuanya Itu kan tersakiti. filosofi kita ya. Betul. Sekali. Hiji diganggu murdo. Itulah seperti itu. Ini ada lagi kita coba lagi baca-baca lagi. Ini ada Dekiyajhar 196. Assalamualaikum, salam silang ti Subang, Tonggoh Om. Salam juga buat keluarga dari Ya, Subang. buat Subang. Anjakal sekarang taruh tutupnya tuh bisa jatuh. karena ada Gitu covid bukan Bitma. Jam berapa sekarang? Sekarang udah jam 17.35. Oke. Berarti buka puasa sebentar lagi. Betul, Nah, betul. Oke. Siap. Ada ini lagi, ada yang mau disampaikan kira-kira? Pesan-pesannya kan? oh iya itu yang bahasnya kuis Oh iya, kita bahas dulu. Gimana bahas dulu? Kita candang dulu, candang. Oke. Nah, jadi buat teman-teman ETC Indonesia jangan lupa ya sebentar lagi juga kita akan umumkan kuis yang kemarin ya. Kuis yang kemarin siapa aja pemenangnya. Sekarang mau kita umumin, jadi stay tune terus, tonton sampai habis. Siapa tahu salah satu di antara kalian ada yang jadi pemenangnya. Oke, untuk kuis yang next episode ini dengan ketua DPP ETC Indonesia bidang ekonomi. Saya ini mau ngasih ini, tapi besok. Nah, tapi besok ya. Tapi besok benar, bukan bohong. Ini bener, ini besoknya beneran ya. Nah, pasti teman-teman pada suka nih. Ini beneran, nggak ada bohong-bohongan. Ya, ini akan diberikannya besok di episode ketiga. Di episode ketiga. Jadi tonton terus. Betul. Untuk episode yang kedua, Nah, episode yang ini pertama. episode pertama. ini kedua Episode pertama kita mau umumin pemenangnya nih, Ya. oke? Siapa Kita aja? umumin pemenangnya siapa aja? Sebentar. Aduh, ngorondang ya. Kita umumin ya. Siap nih. Siapa tahu nonton nih yang menangnya nih. Ya.
Oke, pemenangnya udah kita pilih. Ini pun dipilihnya nggak asal pilih ya teman-teman ya. Betul. Tapi kita pilihnya sesuai jawaban yang paling tepat kan. Betul. Oke, pemenang yang pertama Ya. ini ada dari Gunawan RM16. Gunawan RM16. Oke, Gunawan RM16 itu salah satu pemenang di kuis yang kemarin. Ya. Yang keduanya itu ada Hikmat Permadi. Hikmat Permadi. Iya, Hikmat Permadi itu pemenang keduanya. Hadiahnya ya. Dan